Biografi Kiai Haji Soleh Darat Semarang, guru dari Mbah Hashim dan Mbah Dahlan serta R.A. Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Latar belakang keluarga Kiai Haji Soleh Darat. Nama lengkapnya adalah Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani, atau lebih dikenal dengan sebutan Kiai Soleh Darat. Ada dua alasan kenapa dipanggil Kiai Soleh Darat. Pertama, sesuai dengan akhir surat yang ia tujukan kepada penghulu Tafsir Anom, penghulu Keraton Surakarta, yaitu Al-Hakir Muhammad Salih Darat, dan juga menulis nama Muhammad Salih ibn Umar Darat Semarang ketika menyebut nama-nama gurunya dalam kitab Al-Mursyid Al-Wajiz. Kedua, sebutan Darat di belakang namanya karena ia tinggal di suatu kawasan bernama Darat, yaitu suatu kawasan dekat pantai utara kota Semarang, tempat mendarat orang-orang yang datang dari luar Jawa. Adanya lakop, penambahan, ini memang sudah menjadi tradisi atau ciri khas dari orang-orang yang terkenal di masyarakatnya pada masa itu. Kini, di kawasan Darat, Semarang Utara, didirikan Masjid Soleh Darat yang merupakan cikal bakal pesantren Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat dilahirkan di Desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekitar tahun 1820 Masehi. Dalam riwayat lain, Soleh dilahirkan di Bangsri. Semasa kecil ia dipanggil Soleh. Soleh lahir dan dibesarkan di dalam keluarga alim yang cinta tanah air. Ayahnya adalah Kiai Umar, merupakan tokoh ulama yang cukup terpandang dan disegani di kawasan pantai utara Jawa. Kiai Umar juga seorang pejuang perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830, sekaligus orang kepercayaan Pangeran Diponegoro. Kiai Umar beserta kawan, kolega, dan santri-santrinya berjuang gigih mempertahankan kehormatan tanah air dari jajahan Belanda. Sayangnya data terkait Ibunda Soleh Darat tidak diketemukan riwayat dan referensinya. Riwayat pendidikan Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Soleh Darat memiliki riwayat pendidikan yang cukup panjang. Apalagi, ayahnya berkeinginan kuat mengantarkan Soleh Darat menjadi ulama yang berpendidikan. Tak heran, ayahnya menyertai rihlah ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Soleh Darat. Lebih-lebih, Soleh Darat juga merespon positif apa yang menjadi ikhtiar ayahnya itu. Soleh Darat menunjukkan ketekunan, keseriusan, kesabaran, serta kesadaran akan pentingnya tafakuh fi'ad-din, mendalami ilmu agama. Maklumnya seorang putra kiai, Soleh kecil mendapat pendidikan agama langsung dari keluarganya. Soleh belajar membaca Al-Quran dan mempraktikkan pelajaran fikih dasar terkait ibadah salat, puasa, berdoa, dan akhlakul karimah. Kiai Umar kala itu dipercaya penuh oleh Pangeran Diponegoro untuk mengkoordinir gerakan jihad di pantai utara Jawa, sehingga rumahnya kerap dijadikan tempat perkumpulan teman-teman seperjuangan. Dari situ, Soleh kecil juga mendapatkan banyak kesempatan untuk berkenalan sekaligus menimba ilmu kepada teman-teman orang tuanya, yang juga merupakan para kiai terpandang. Dalam sebuah riwayat ditegaskan bahwa Soleh Darat berguru pada teman-teman ayahnya tersebut, di antaranya adalah Kiai Hasan Basari, Kiai Syada, Kiai Darda, Kiai Murtada, dan Kiai Jamsari. Selanjutnya, pada usia remaja, Soleh Darat nyantri kepada Kiai Muhammad Syahid, seorang ulama pengasuh pesantren Waturoyo, Margoyoso Kajen, daerah Karesidenan Pati. Pesantren tersebut hingga kini masih berdiri. Kiai Muhammad Syahid adalah cucu Kiai Mutamakin yang hidup semasa Pakubuwono II sekitar tahun 1727 sampai tahun 1749.
Kepada Kiai Muhammad Syahid ini, Kiai Soleh Darat belajar beberapa kitab fikih. Di antaranya adalah Fath al-Qorib, Fath al-Mu'in, Minhaj al-Qawim, Syarh al-Hatib, Fath al-Wahhab, dan lain sebagainya. Kiai Soleh Darat berguru kepada Kiai Raden Haji Muhammad Salih Ibnu Asnami Kudus. Kepadanya Kiai Salih Darat belajar tafsir Al-Jalalain. Kiai Soleh Darat juga sempat nyantri Kalong di daerah Semarang. Ia pernah belajar nahwu dan saraf kepada Kiai Ishak Damaran Semarang, belajar ilmu falak kepada Kiai Abu Abdillah Muhammad bin Hadi Bukuni, seorang mufti di Semarang, mengaji kitab Jauhar Al-Tauhid dan Minhaj Al-Abidin kepada Kiai Ahmad Bafakih Ba'ahfi Semarang, mengkaji kitab Al-Masail Al-Sitin kepada Syekh Abde Al-Ghani Bima, Semarang. Kiai Soleh Darat juga sempat ngelmu kepada Kiai Ahmad Alim, Bulus, Gebang, Purworejo. Kepadanya, ia mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tasawuf dan tafsir Al-Quran. Oleh Ahmad Alim ini, Kiai Soleh Darat diperbantukan kepada Zain Al-Alim untuk mengasuh sebuah pesantren di Duku Salatiang, Desa Maron, Kecamatan Loana, Purworejo. Melihat keragaman kitab-kitab yang diperoleh oleh Kiai Soleh Darat dari beberapa gurunya di Tanah Jawa, menunjukkan keistiqomahan Kiai Soleh Darat menekuni ilmu agama. Hal ini sekaligus menunjukkan kepakaran dan kapasitas keilmuan Kiai Soleh Darat yang mumpuni. Kiai Haji Soleh Darat naik haji dan berguru di Mekah. Setelah belajar di beberapa daerah di Jawa, Kiai Soleh Darat diajak ayahnya untuk memenuhi panggilan menunaikan ibadah haji. Selepas menuntaskan ibadah haji, Kiai Umar dipanggil ke Rahmatullah di Mekah dan dimakamkan di sana. Kemudian Kiai Soleh menetap di Mekah selama beberapa tahun berguru kepada beberapa ulama Haramain. Pada masa itu, di Haramain telah ada komunitas ulama Jawi, Bilad al-Jawah, yakni komunitas para ulama bermukim dan santri yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, yang di Mekah guna memperdalam ilmu agama. Selama berada di Mekah, Kiai Soleh Darat telah berguru kepada beberapa ulama yang masyhur kala itu. Mula-mula, Soleh Darat belajar ilmu-ilmu akidah, khususnya kitab Al-Barabin, karya Al-Sanusi, kepada Syekh Muhammad Al-Makri, Al-Masri Al-Maki. Selanjutnya, berguru kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbalah. Ia adalah pengajar di Masjid Al-Haram dan Al-Nabawi. Kepadanya Kiai Soleh Darat belajar fiqh dengan menggunakan kitab Fath al-Wahhab dan Syarh al-Hatib, serta nahwu dengan menggunakan kitab Alfiyah Ibn Malik. Di samping itu juga belajar kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Ghazali, kepada Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan dan Sayyid Muhammad Sholih Al-Zawawi Al-Maki, belajar kitab Al-Hikam, karya Ibn Athaillah, kepada Syekh Ahmad Al-Nahrawi Al-Misri Al-Maki. Belajar kitab Fath al-Wahhab dari Kiai Zahid dan Syekh Umar Al-Syami, belajar kitab Syarh Al-Tahrir kepada Syekh Yusuf Al-Sanbalawi Al-Misri. Kiai Soleh Darat juga belajar tafsir Al-Quran kepada Syekh Jamal, seorang mufti mazhab Hanafiyah di Mekah. Dari beberapa gurunya di Tanah Suci tersebut, Kiai Soleh mendapatkan ijazah. Ijazah dalam tradisi pesantren adalah pencantuman nama dalam suatu mata rantai, sanad, pengetahuan yang dikeluarkan oleh seorang guru terhadap murid yang telah menyelesaikan pelajaran atas kitab tertentu, sehingga si murid dianggap menguasai dan dapat mengajarkan kepada orang lain. Ijazah ini hanya diberikan kepada murid-murid senior dan khusus pada kitab-kitab besar dan masyhur, semisal Fath al-Wahhab, Syarh al-Hatib dan Ihya Ulumuddin. Dari sini pulalah apa yang dipelajari Kiai Soleh Darat dari kitab-kitab tersebut menjadi sumber inspirasi dan berpengaruh terhadap sebagian besar karya tulisnya, yang sebagian besar dicetak dalam tulisan pegon, tulisan Arab berbahasa Jawa. Lazimnya tradisi yang berjalan di komunitas Jawi. Setelah Kiai Soleh Darat menyelesaikan nyantri
ke beberapa ulama masyhur di tanah Haramain. Ia pun diijazahi untuk ikut mengajar di sana. Kepercayaan para ulama untuk memberikan kesempatan menjadi pengajar di tanah Haramain kala itu menjadi suatu kebanggaan dan amanah yang besar, karena tidak bisa dicapai tanpa bekal ketekunan, kesabaran, ketawaduan, dan kecerdasan ilmu dan spiritual di atas rata-rata. Kiai Soleh Darat membangun rumah tangga. Selama hayatnya, Kiai Soleh Darat pernah menikah sebanyak 3 kali. Perkawinan yang pertama adalah ketika ia masih berada di Mekah, tidak jelas siapa nama istrinya. Dari perkawinan pertamanya ini, ia dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ibrahim. Tatkala Kiai Soleh Darat pulang ke Jawa, istrinya telah meninggal dunia dan Ibrahim tidak ikut serta ke Jawa. Ibrahim ini tidak menurunkan keturunan. Untuk mengenang anaknya, Ibrahim, yang pertama ini, Kiai Soleh Darat menggunakan nama Abu Ibrahim dalam halaman sampul kitab tafsirnya, Faid Al-Rahman. Perkawinan keduanya, setelah berada di Semarang, dengan Sofiah, putri Kiai Murtada, teman karib bapaknya. Dari perkawinan ini, mereka dikaruniai 2 orang putra, Yahya dan Halil. Dari kedua putranya ini, telah melahirkan beberapa anak dan keturunan yang bisa dijumpai hingga kini. Sedangkan pernikahannya yang ketiga dengan Aminah, putri Bupati Bulus, Purworejo, keturunan Arab. Dari perkawinan ini, mereka dikaruniai anak. Salah satu keturunannya adalah Siti Zahrah. Siti Zahrah dijodohkan dengan Kiai Dahlan, santri atau murid Kiai Soleh Darat, dari Tremas, Pacitan. Dari perkawinan ini melahirkan 2 orang anak, masing-masing Rahmat dan Aisyah. Kiai Dahlan meninggal di Mekah. Kemudian Siti Zahrah dijodohkan dengan Kiai Amir, juga santrinya sendiri asal Pekalongan. Perkawinan kedua, Siti Zahrah ini tidak melahirkan keturunan. Kiai Haji Soleh Darat mulai mengajar para santri. Pada masa itu, Kiai Soleh Darat mengajar beberapa tahun di Mekah bersama kawan seperjuangan dari komunitas Jawi lainnya seperti Syekh Ahmad Khatib, Kiai Mahfuz Tremas, Kiai Nawawi Banten, Syekh Ahmad Al-Fatani, dan Kiai Kolil Bangkalan. Berbeda dengan para ulama yang memutuskan tetap tinggal di Mekah hingga akhir hayat, Kiai Soleh Darat, dengan semangat hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, lebih memilih pulang ke Jawa. Keputusan mudik tersebut sangat dipengaruhi oleh ajakan nekat dari Kiai Hadi Girikusumo dan undangan dakwah bersama sahabatnya Kiai Kolil Bangkalan. Ada riwayat yang unik tentang ketertarikan Kiai Hadi Girikusumo memulangkan Kiai Soleh Darat. Ketinggian ilmu Kiai Soleh Darat tidak hanya bisa dilihat dari karya-karya monumental dan keberhasilan para santrinya menjadi para kiai besar, tetapi juga bisa dilihat dari pengakuan penguasa Mekah saat Kiai Soleh Darat bermukim di Mekah. Ia dipilih menjadi salah seorang pengajar di Mekah. Dari sinilah Kiai Soleh Darat bertemu dengan Kiai Hadi Girikusumo, pendiri pondok pesantren Ki Ageng Girikusumo Meranggen. Kiai Girikusumo merasa terpanggil untuk mengajaknya pulang bersama-sama ke tanah air untuk mengembangkan Islam dan mengajar umat Islam di Jawa yang masih awam. Namun karena Kiai Soleh Darat sudah diikat oleh penguasa Mekah untuk menjadi pengajar di Mekah, sehingga niatan pulang itu pada awalnya ditolak dengan halus, baik oleh penguasa Mekah maupun Kiai Soleh Darat sendiri. Kendati demikian, Kiai Hadi Girikusumo tak habis akal, ia pun terpaksa menculik Soleh Darat. Agar tidak ketahuan, saat mau naik kapal untuk pulang ke Jawa, Kiai Soleh Darat dimasukkan ke dalam peti bersama barang-barang bawaannya. Namun di tengah perjalanan laut yang cukup lama, peti itu diperiksa oleh petugas, hingga ketahuan ulah Kiai Hadi. Pada akhirnya, Kiai Hadi pun dilaporkan telah menculik salah seorang ulama di Masjid Mekah. Pada saat kapal merapat di pelabuhan Singapura, Kiai Hadi ditangkap. Jika ingin bebas, maka harus mengganti dengan sejumlah uang sebagai denda.
Kabar tertangkapnya Kiai Hadi sampai kepada para santrinya yang menetap di Singapura. Para santri Kiai Giri Kusumo pun turut andil membantu menyelesaikan persoalan itu. Mereka tergerak bersama mengumpulkan dana iuran untuk menebus kesalahan Mbah Hadi dan membayar uang ganti kepada penguasa Mekah atas kepergiannya Kiai Soleh Darat. Hingga pada akhirnya, Kiai Hadi dan Kiai Soleh Darat pun dibebaskan dan bisa melanjutkan perjalanan ke Jawa. Keputusan Kiai Soleh Darat dan Kiai Kholil Bangkalan untuk kembali ke Nusantara berkontribusi besar dalam mencetak kader-kader ulama selanjutnya. Mereka membawa gerbong besar dalam upaya perluasan dan kemajuan dakwah Islam, khususnya di Pulau Jawa dan Madura. Keduanya menjalin hubungan yang akrab baik sewaktu masih nyantri di Tanah Haramain maupun selepas pulang dan mengasuh pesantrennya masing-masing. Kedua kiai ini juga saling bertukar santri. Para santri senior yang sudah tamat ngaji kepada Kiai Kholil biasanya diutus untuk mengaji kepada Kiai Soleh Darat. Begitupun sebaliknya, santri senior Kiai Soleh Darat juga sering didelegasikan mondok di pesantren Bangkalan. Maka tak heran, apabila santri-santri Kiai Kholil juga merupakan santri Kiai Soleh Darat. Sang delegator pesantren. Apabila ditilik dalam sejarah pesantren di Jawa, Kiai Soleh Darat layak disebut sebagai delegator pesantren. Betapa tidak, Kiai Soleh tidak ikut membesarkan pesantren yang dirintis orang tuanya di Jepara, sebagaimana maklumnya anak kiai ternama. Akan tetapi, ia justru lebih memilih untuk mengabdikan diri memajukan pesantren orang lain, hingga kemudian mendirikan pesantren sendiri. Dengan tanpa maksud menobatkan dirinya sebagai pengasuh pesantren. Mula-mula sepulangnya dari Mekah, Kiai Soleh Darat diminta turut mengajar di pesantren Salatiang yang terletak di Desa Maron, Kecamatan Loana, Purworejo. Pesantren ini didirikan pada sekitar abad ke-18 oleh 3 orang sufi, masing-masing Kiai Ahmad Alim, Kiai Muhammad Alim, dan Kiai Zain Al-Alim. Dalam perkembangan selanjutnya, pesantren ini dipercayakan kepada Kiai Zain Al-Alim. Sementara Kiai Ahmad Alim mengasuh sebuah pesantren, belakangan bernama Al-Imam, di Desa Bulus, Kecamatan Gebang. Adapun Kiai Muhammad Alim mengembangkan pesantrennya juga di Desa Maron, yang kini dikenal dengan Pesantren Al-Anwar. Jadi, kedudukan Kiai Soleh Darat adalah sebagai pengajar yang membantu Kiai Zain Al-Alim. Pesantren Salatiang sendiri lebih memfokuskan pada bidang penghafalan Al-Quran, di samping mengajarkan kitab kuning. Kiai Soleh Darat diperbantukan untuk mengajarkan kitab-kitab kuning, seperti fikih, tafsir, dan nahwu saraf, kepada para santri yang sedang menghafalkan Al-Quran. Di antara santri jebolan pesantren Salatiang adalah Kiai Baihaqi, Magelang, Kiai Ma'arif, Wonosobo, Kiai Mutakin, Lampung Tengah, Kiai Hidayat, Ciamis, Kiai Fathullah, Indramayu, dan sederet nama kiai yang tersebar di berbagai penjuru. Tidak jelas berapa lama Kiai Soleh Darat menjadi guru di pesantren Salatiang. Boleh dibilang, niat awal Kiai Soleh ke Salatiang adalah untuk berguru kepada Kiai Zain. Seketika itu dia diminta sementara waktu belajar menjadi kiai di sana. Dalam sebuah riwayat, Kiai Soleh Darat mengajar hingga pada sekitar 1870-an. Kemudian Kiai Soleh Darat mendirikan sebuah pesantren baru di kawasan Darat, Semarang. Hitungan angka ini didasarkan pada kitabnya, Al-Hikam, yang ditulis rampung dengan menggunakan bahasa Arab Pegon pada 1289 Hijriah atau 1871 Masehi. Pesantren Darat merupakan pesantren tertua kedua di Semarang, setelah pesantren Dondong Mangkangwetan, yang didirikan oleh Kiai Sada dan Kiai Darda, 2 prajurit di Ponegoro. Di pesantren ini juga Kiai Soleh Darat pernah menuntut ilmu sebelum pergi ke Mekah. Sewaktu kembali ke Semarang, Kiai Soleh diambil menantu oleh Kiai Murtada, teman seperjuangan ayahnya dalam Perang Jawa,
sebagai prajurit Diponegoro. Ia dijodohkan dengan Sofia. Sejak saat itulah Kiai Soleh menetap di Semarang dan masih melanjutkan menuntut ilmu lagi kepada beberapa ulama sepuh, serta mendirikan pondok pesantren yang semula tidak menggunakan nama. Namun, lambat laun terkenal dengan nama Pondok Pesantren Darat. Selama mengasuh pesantren, Kiai Soleh Darat dikenal kurang begitu memperhatikan kelembagaan pesantren. Karena faktor inilah, pesantren Darat menghilang tanpa bekas sepeninggal Kiai Soleh Darat pada 1903. Konon bersamaan dengan wafatnya Kiai Soleh, salah seorang santri seniornya, Kiai Idris dari Solo, telah memboyong sejumlah santri dari pesantren Darat ini ke Solo. Kiai Idris inilah yang kemudian menghidupkan kembali pondok pesantren Jamsaren, yang pernah didirikan oleh Kiai Jamsari. Sedangkan riwayat versi lainnya menyebutkan bahwa pesantren yang didirikan Kiai Soleh bukanlah pesantren dalam arti sebenarnya, di mana ada bangunan fisik yang mendukung kegiatan belajar dan tempat mukim para santri. Pesantren Darat hanyalah sebentuk majelis pengajian dengan kajian agama yang diikuti oleh para santri kalong. Selebihnya ada beberapa santri pilihan yang ikut mukim di Darat untuk mendalami pelajaran tertentu, tapi tidak banyak jumlahnya. Ini mungkin terjadi mengingat kedekatan pesantren Darat dengan pesantren Mangkang, di mana Kiai Soleh Darat pernah belajar di sana. Dengan kata lain, rasa ketawaduan Kiai Soleh Darat menjadikannya sungkan mendirikan pesantren yang bisa menyamai pesantren Mangkang. Sehingga ia lebih memilih menjadi kiai umat yang bisa bebas berdakwah kemana saja. Para santri Kiai Soleh. Di antara tokoh yang pernah belajar kepada Kiai Darat adalah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, NU, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai R. Dahlan Tremas, seorang ahli falak, wafat 1329 atau 1939, Kiai Amir Pekalongan, wafat 1357 atau 1939, yang juga menantu Kiai Soleh Darat, Kiai Idris, nama aslinya Slamet, Solo, wafat 1341 atau 1927, Kiai Sya'ban bin Hasan, Semarang, wafat 1946, yang menulis artikel Kabul Al-Atayaan Jawabi Masadara li Syekh Abi Yahya. Untuk mengoreksi salah satu bagian dari kitab Majmu'at Al-Syariat, karangan Kiai Soleh Darat, Kiai Abdul Hamid Kendala, wafat 1348 atau 1930, Kiai Tahir, penerus pondok pesantren Mangkang Wetan, Semarang Barat, Kiai Sahli salah seorang kiai di Kauman Semarang, Kiai Dimyati Tremas, Kiai Halil Rembang, wafat 1358 atau 1940, Kiai Munawir Krapyak, Yogyakarta, wafat 1358 atau 1940, Kiai Dahlan Watu Congkol Muntilan Magelang, Kiai Yasin Rembang, Kiai Ridwan Ibnu Mujahid Semarang, wafat 1368 atau 1950. Kiai Abde Al-Samad Surakarta yang merupakan bapa dari Kiai Muhab Arifin, Kiai Ali Barkan, Kiai Tafsir Anom Penghulu Keraton Surakarta, serta bapa dari Kiai Raden Muhammad Adnan, Kiai Yasir Areng Rembang, serta R.A. Kartini Jepara. Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari. Di antara sekian banyak santri, ada dua nama santri yang cukup pesohor, yakni Hasyim dan Darwis. Hasyim berasal dari Jombang dan Darwis dari Yogyakarta. Mula-mula keduanya belajar di pesantren Bangkalan asuhan Kiai Kolil, berbekal kecerdasan yang dimiliki kedua santri ini. Mereka mampu melahap habis kitab-kitab yang diajarkan Kiai Kolil. Tak ayal, dalam waktu bersamaan, keduanya didelegasikan menuju Semarang untuk bertemu Kiai Soleh Darat. Kala itu Darwis berusia 16 tahun, sedangkan Hasyim masih 14 tahun. Mereka berdua pun mondok selama 2 tahun penuh kepada Kiai Soleh Darat.
2 tahun terbilang waktu yang singkat, akan tetapi dua muridnya itu memang memiliki kepandaian di atas rata-rata. Tak ayal, Kiai Soleh Darat pun mengutus keduanya memperdalam dalam ilmu agama di Tanah Haramain. Keduanya memenuhi perintah Kiai Soleh Darat untuk bertemu karibnya bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Imam Masjidil Haram. Melihat kepandaian keduanya, Syekh Ahmad lantas menjadikan mereka sebagai murid kesayangan. Di Mekah, Darwis lebih menyukai pelajaran sejarah dan pergerakan Islam, sedangkan Hashim condong mendalami kajian hadits. Darwis kemudian berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Sepulangnya dari Mekah, dia merintis berdirinya pergerakan umat, yang pada akhirnya dikenal dengan Muhammadiyah pada 1912 di Yogyakarta. Sedangkan Hashim Asy'ari pulang ke Jombang, dibantu Kiai Romli mendirikan pesantren di daerah yang dulunya dijadikan sarang rampok dan maksiat, yakni Tebu Ireng. Pada tahun 1926, Kiai Hashim, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bishri Syansuri, dan Kiai Fakih Mas Kumambang bersama-sama mendirikan perkumpulan umat bernama Nahdlatul Ulama. Kartini dan Tafsir Faid Ar-Rahman. Kiai Soleh Darat termasuk ulama yang tidak terikat dengan aliran-aliran dalam Islam. Ia justru sangat menghargai aliran yang berkembang saat itu. Ia lebih menekankan pada nilai-nilai pokok, substansi Islam, dan bukan furu'iyah, cabang. Kiai Soleh Darat memosisikan diri sebagai pendakwah yang santun. Ia berdakwah dengan bahasa yang mudah dipahami dan dicerna oleh kalangan awam dari semua golongan masyarakat. Tak heran apabila kemasan dakwahnya bisa diterima masyarakat secara luas, mulai dari kalangan rakyat kecil hingga keluarga priai atau bangsawan. Salah satu muridnya yang terkenal tetapi bukan dari kalangan kiai adalah Raden Ajeng Kartini. Menurut catatan cucu Kiai Soleh Darat, Kartini pernah punya pengalaman tidak menyenangkan saat mempelajari Islam. Guru ngajinya sering memarahinya karena dia bertanya tentang arti sebuah ayat Al-Quran. Tak heran, Kartini pernah beranggapan bahwa pelajaran agama sebatas ritual belaka tanpa ada makna yang bisa dipahami. Kebetulan pada masa itu Kiai Soleh Darat memiliki agenda rutin mengisi ceramah keliling ke beberapa keluarga bangsawan di beberapa kabupaten pantai utara Jawa. Sampai suatu ketika Kartini berkunjung ke rumah pamannya, seorang bupati Demak. Saat itu, sedang berlangsung pengajian bulanan khusus untuk anggota keluarga. Kartini ikut mendengarkan pengajian bersama para Raden Ayu yang lain dari balik hijab, tabir atau tirai. Kiai Soleh Darat memberikan ceramah tentang tafsir Al-Fatihah. Kartini tertegun. Sepanjang pengajian, Kartini seakan tak sempat memalingkan mata dari sosok Kiai Soleh Darat, dan telinganya menangkap kata demi kata yang disampaikan sang penceramah. Ini bisa dipahami karena selama ini Kartini hanya tahu membaca Al-Fatihah, tanpa pernah tahu makna ayat-ayat itu. Kartini merasa tercerahkan. Betapa Kiai Soleh Darat mampu menerjemahkan sekaligus menafsirkan surat Al-Fatihah secara gamblang hingga mudah dipahami orang awam. Tak pelak, selepas pengajian, Kartini pun meminta tolong pamannya agar bersedia menemaninya untuk menemui Kiai Soleh Darat. Kartini pun berkata, "Saya merasa perlu menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Romo Kiai. Saya bersyukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberanian Romo Kiai menerjemahkan surah Al-Fatihah ke dalam bahasa Jawa sehingga mudah dipahami dan dihayati oleh masyarakat awam seperti saya. Kiai lain tidak berani berbuat seperti itu, sebab kata mereka Al-Quran tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain atau bahasa Jawa." Lebih lanjut Kartini menjelaskan, "Selama ini surah Al-Fatihah gelap bagi saya. Saya tidak mengerti sedikit pun akan maknanya. Tetapi sejak hari ini ia menjadi terang benderang sampai kepada makna yang tersirat sekalipun, karena Romo Kiai menjelaskannya dalam bahasa Jawa yang saya pahami." Dari situ, R.A. Kartini pun beberapa kali mengikuti pengajian tafsir Kiai Soleh Darat.
Dalam salah satu pengajian Kiai Soleh Darat, secara tersirat R.A. Kartini memohon gurunya itu agar menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Karena bagi Kartini, tidak ada gunanya membaca kitab suci yang tidak diketahui artinya. Permintaan tersebut mendapat respon positif, sehingga Kiai Soleh Darat pun tergerak menuliskan terjemahan Al-Quran. Kartini telah menggugah kesadaran Kiai Soleh untuk melakukan pekerjaan besar, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Tetapi pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Quran. Mereka tak segan membakar terjemahan Al-Quran, baik yang ditulis dalam aksara Latin maupun aksara Jawa. Tak habis akal, Kiai Soleh Darat memiliki solusi atas larangan penjajah. Ia menerjemahkan Al-Quran dengan ditulis dalam huruf Arab gundul tetapi berbahasa Jawa, pegon, sehingga tak dicurigai penjajah. Kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran ini diberi nama Kitab Tafsir Faid Ar-Rahman, tafsir pertama di Nusantara yang ditulis dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Setelah selesai dicetak, Kiai Soleh memberikan hadiah kitab tafsir ini kepada R.A. Kartini dalam acara tasyakuran pernikahannya dengan R.M. Joyodiningrat, seorang Bupati Rembang. Sejak saat itu, Kiai Soleh Darat banyak menulis buku dengan menggunakan tulisan pegon. Ia hanya sesekali menulis dengan menggunakan bahasa Arab. Ikhtiarnya adalah agar karya-karyanya bisa dipahami dan dicerna dengan baik oleh masyarakat awam secara luas. Ia adalah pelopor ulama yang menulis buku agama dengan menggunakan bahasa Jawa. Tak heran apabila masyarakat awam kala itu sangat terbantu dengan kehadiran buku-buku karya Kiai Soleh. Sehingga buku-buku Kiai Soleh pun menjadi pegangan utama sebagai bahan ajar di pesantren dan langgar di Jawa kala itu. Kiai Soleh menjadi ulama visioner yang memiliki kontribusi luar biasa terhadap tersedianya referensi keislaman yang mudah dipahami dan dekat dengan masyarakat awam. Perhatian terhadap kaum awam. Kiai Soleh Darat dikenal sangat perhatian terhadap iman orang awam. Kepedulian Soleh Darat dengan realitas umat Islam di Jawa bisa dibaca dalam beberapa karyanya. Semisal, Tarjamah Sabil Al-Abid, ala Jauharah Al-Tauhid, yang merupakan terjemahan dengan menggunakan bahasa Jawa dari kitab Jauharah Al-Tauhid karya Ibrahim Al-Lakani yang membahas Tauhid, agar bermanfaat bagi orang awam yang tidak mengerti bahasa Arab. Dalam terjemahan itu masih mengutuhkan lafadznya nazam, syair, yang kemudian diterjemahkannya sebagai syarah, penjelasan, dari materi yang diambil dari Hasyiah Al-Syaikh Al-Alamah Ibrahim Al-Bajuri agar bermanfaat juga bagi orang awam. Ia juga menerjemahkan kitab Mat Al-Hikam untuk memudahkan pemahaman bagi orang awam yang belajar agama atau mengaji. Dalam kitab Majmuah Al-Syariah Al-Kafiyah li Al-Awam, Kiai Soleh Darat memperingatkan kepada orang yang masih awam, agar tidak jatuh pada paham atau keyakinan sesat, seperti paham kebatinan yang menyatakan bahwa amal yang diterima adalah amal hati, seperti ajaran Wahdatul Wujud, manunggaling kawula Gusti, bersatu dengan Tuhan. Adapun yang dimaksud orang awam oleh Kiai Soleh Darat, yaitu orang Islam tanah Jawa yang tidak mengerti bahasa Arab, berpikir ringkas, sederhana, taklid dalam keimanannya dan tidak menggunakan dalil atau tidak argumentatif. Kondisi semacam ini terutama diakibatkan belenggu kolonial Belanda, sehingga masyarakat jatuh pada situasi kebodohan dan kemiskinan. Untuk itu, Kiai Soleh Darat berusaha memberantas kebodohan dengan pesan dan anjuran menuntut ilmu yang bermanfaat, sedangkan untuk memberantas kemiskinan dengan mewajibkan bekerja, kasab, bagi orang awam. Tidak tamak, mengharapkan harta orang lain, dan tidak menjadi pengemis. Mencari harta yang halal, tidak boleh pasrah dan bergantung pada takdir. Maka setiap orang muslim harus introspeksi, apakah telah berbuat taat, sehingga harus bersyukur, atau telah berbuat maksiat, sehingga harus taubat. Sebab, perbuatan taat dan taubat harus dilaksanakan dengan kasab atau usaha.
Dengan demikian, dalam teori ilmu kalam yang berkaitan dengan perbuatan manusia, Kiai Soleh Darat menjelaskan bahwa paham Jabariyah dan Qadariyah tentang perbuatan manusia adalah kurang tepat. Sehingga paham Ahlus Sunnah memilih berada di tengah-tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Sebagai ulama yang berpikiran maju, ia senantiasa menekankan perlunya ikhtiar dan kasab, kerja keras. Setelah itu baru menyerahkan diri secara pasrah kepada Yang Maha Menentukan. Ia sangat mencela orang yang tidak mau bekerja keras karena memandang segala nasibnya telah ditakdirkan Allah SWT. Sebaliknya, ia juga tidak setuju dengan teori kebebasan manusia yang menempatkan manusia sebagai pencipta hakiki atas segala perbuatannya. Kiai Haji Soleh Darat menulis hingga akhir hayat. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak ulama Indonesia yang menghasilkan karya tulis besar. Tidak sedikit dari karya-karya mereka yang ditulis dengan bahasa Arab. Setelah Kiai Ahmad Rifai dari Kalisasak tahun 1786 sampai tahun 1875, yang banyak menulis kitab berbahasa Jawa, tampaknya Kiai Soleh Darat adalah satu-satunya kiai akhir abad ke-19 yang karya tulis keagamaannya berbahasa Jawa. Beliau menulis kitab dengan lafadz pegon, huruf Arab berbahasa Jawa, yang semuanya menggunakan bahasa Jawa pesisiran atau diistilahkan sebagai Al-Lughah Al-Jawiyah, Al-Merikiyah, atau bahasa Jawa setempat. Dalam kitabnya, Majmu'ah As-Syariah Al-Kafiyatul Lil Awam, Kiai Soleh Darat menulis, "Krono ara supaya pahamo wong-wong amsal ingsun awam kang ora ngerti basa Arab muga-muga dadi manfaat bisa ngelakoni kabeh kang sineput ing enjeroni iki tarjamah." Pernyataan ini jelas menjadi asal-usul dari visi literasi Kiai Soleh Darat. Ikhtiar Kiai Soleh Darat menulis sebagian besar kitab berbahasa pegon adalah demi mempermudah kalangan awam di Jawa memahami agama Islam. Misalnya di pendahuluan kitab Al-Hikam, Kiai Soleh Darat menyatakan bahwa dia menulis karyanya ini sebagai versi pendek, rangkuman, dari versi berbahasa Arab Mat Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari. Ini dilakukan agar lebih mudah dipahami dan dicerna oleh kalangan awam. Tak hanya itu, dalam salah satu bab dalam Majmu'at, Soleh Darat menyatakan bahwa kitab ini singkat dan sederhana. Ini hanya ditujukan bagi kalangan awam seperti saya. Oleh karena itu, saya tidak membuat buku ini mencakup semua aspek fikih. Kitab ini hanya membahas aspek-aspek yang paling umum dipraktikkan oleh kalangan muslim awam. Adapun karya-karya Kiai Soleh Darat yang sebagiannya merupakan terjemahan, berjumlah tidak kurang dari 14 buah. Yaitu 1. Majmu'at As-Syariah Al-Kafiyat Li Al-Awam. Kitab ini khusus membahas persoalan-persoalan fikih yang ditulis dengan bahasa Jawa berhuruf Arab pegon. 2. Munjiat Metik Saking Ihya Ulum Al-Din Al-Ghazali. Sebuah kitab yang merupakan petikan dari kitab Ihya jilid 3 dan 4. 3. Al-Hikam merupakan kitab tasawuf terjemahan dan ringkasan dari kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Sakandari yang wafat 709 Hijriah atau 1309 Masehi dengan menggunakan bahasa Jawa. Kitab ini diterjemahkan pada tahun 1289 Hijriah atau 1872 Masehi untuk kepentingan masyarakat Islam awam yang tidak menguasai bahasa Arab. 4. Lataif Al-Taharat, berisi tentang hakikat dan rahasia salat, puasa dan keutamaan bulan Muharram, Rajab dan Sya'ban. Kitab ini ditulis dengan bahasa Jawa. 5. Manasik Al-Hajj, berisi tuntunan atau tata cara ibadah haji. 6. Pasolatan, berisi hal-hal yang berhubungan dengan salat, tuntunan salat, 5 waktu. Kitab ini ditulis dengan bahasa Jawa berhuruf Arab pegon. 7. Sabilul Abid terjemah Jauhar Al-Tauhid, karya Ibrahim Lakani, merupakan terjemahan berbahasa Jawa. 8. Minhaj Al-Atqiyah,
berisi tuntunan bagi orang-orang yang bertakwa atau cara-cara mendekatkan diri kepada Allah. 9. Al-Mursyid Al-Wajiz berisi tentang ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu tajwid. Penulisan kitab ini berakhir pada hari Selasa tanggal 26 Zulqa'dah 1317 Hijriah atau 1900 Masehi dan penyalinan ulang berakhir hari Selasa tanggal 28 Muharram 1318 Hijriah atau 1900 Masehi. 10. Hadits Al-Miraj. 11. Syarh Al-Maulid Al-Burdah merupakan syarah kitab Maulid Al-Burdah karya Muhammad Said Al-Bushiri yang membicarakan keagungan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemukjizatan Rasul dan keagungan Al-Quran. 12. Faid Al-Rahman ditulis pada 5 Rajab 1309 Hijriah atau 1891 Masehi. Kitab ini diterbitkan di Singapura. Dalam kitab tafsir ini, diberi rujukan tafsir Al-Jalalain karangan Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Al-Suyuti, tafsir Al-Kabir karya Al-Razi dan Lubab Al-Ta'wil karya Al-Qasin. Kitab ini baru disusun sampai juz ke-6, surat An-Nisa. 13. Asrar Al-Solah. 14. Syarh Barzanji berisi tentang Isra, Mirajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan datangnya perintah salat fardu sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Seluruh kehidupan Kiai Soleh Darat diabdikan untuk dakwah dan masyarakat. Kiai Soleh Darat sadar masyarakat Jawa kala itu masih terbelakang dan butuh bimbingan secara kontinu. Tak ayal, Kiai Soleh Darat melakukan dakwah simultan ke berbagai kabupaten di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Di sela-sela waktunya, dipergunakan untuk menggali ajaran Islam, lalu menuliskannya dalam bahasa yang paling mudah dicerna oleh masyarakat Jawa. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu pengetahuan Islam, tauhid, fikih, tafsir Al-Quran, hadis dan tasawuf. Ia secara intensif mencurahkan segala tenaga dan pikirannya untuk membukukan pendapat-pendapatnya tentang berbagai masalah yang dihadapinya dalam konteks kemasyarakatan yang melingkupinya. Perhatiannya tercurah terhadap pandangan hidup yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam dan kehidupan spiritual setiap Muslim. Melalui karya tulisnya dan peranan dakwahnya yang santun dan mencerahkan, berimplikasi positif kepada banyaknya santri yang berdatangan nyantri kepada Kiai Soleh Darat. Lebih dari itu, dakwahnya juga dapat menarik perhatian simpatik dari para masyarakat awam yang benar-benar membutuhkan pelajaran agama. Hingga akhirnya pada usia yang ke-83 Kiai Soleh Darat menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau dimakamkan di pemakaman Bergota Semarang pada 28 Ramadan 1321 Hijriah atau tanggal 18 Desember tahun 1903 Masehi. Sekian, semoga bermanfaat. Untuk beliau Kiai Haji Soleh Darat lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.